Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian beli barang yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan? Ngaku aja, pasti pada punya lah ya barang-barang gitu. Gue juga nih, dulu waktu awal nge-gym, semangat 45 beli treadmill, taunya sekarang jadi tempat jemuran anduk. Nah, di video kali ini kita bakal bahas 9 barang yang terlihat perlu, tapi sebenarnya buang-buang uang. Siap-siap ngakak, sekaligus introspeksi diri ya. Daripada duitnya habis buat beli barang yang nggak kepakai ya. Mending ditabung buat liburan atau investasi. Siapa tahu kan, ntar bisa beli rumah dari hasil nabung, terus rumahnya diisi sama barang-barang yang beneran kita butuhin. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas satu persatu. Siapa di sini yang punya treadmill atau sepeda statis di rumah, tapi lebih sering dipakai buat naruh baju kotor? Gue dulu juga gitu. Semangat beli alat olahraga, biar bisa olahraga di rumah. Taunya, lebih sering dipakai buat ngegantungin baju. Olahraga itu nggak harus mahal dan ribet. Cukup pakai matras yoga, sepatu olahraga, dan nonton video gratis di YouTube. Banyak pilihannya, dari yoga, pilates, sampai zumba. Yang penting, konsistensi. Kalau udah konsisten setahun penuh, baru deh pertimbangkan beli alat. Ingat, alat olahraga yang paling canggih itu adalah niat. Jangan sampai udah keluar duit banyak, malah jadi pajangan. Mending duitnya ditabung buat beli baju olahraga baru, kan lebih semangat olahraganya. Lanjut ke poin kedua, peralatan dapur. Ayo, siapa yang punya mesin waffle, blender khusus smoothie, atau panci fondue yang cuma dipakai sekali 2 kali doang? Ngaku. Dulu gue juga gitu, tergiur sama iklan alat masak yang canggih-canggih. Beli penggorengan udara, taunya lebih sering pakai wajan biasa. Terapkan aturan 5 kebutuhan. Kalau dalam setahun butuh alat itu minimal 5 kali, baru deh layak dibeli. Misalnya, kamu doyan banget bikin waffle tiap minggu, ya nggak masalah beli mesin waffle. Daripada numpuk alat dapur yang jarang dipakai, mending fokus sama menu yang sering dimasak. Beli panci dan wajan yang berkualitas, pisau yang tajam, dan talenan yang bagus. Percaya deh, masak jadi lebih nyaman dan hemat tempat. Poin ketiga, ini nih yang sering bikin kantong jebol bahan makanan, yang spesifik dan mahal. Zaman sekarang, banyak banget chef YouTube yang masak pakai bahan-bahan aneh-aneh. Quinoa lah, chia seed lah, goji berry lah. Tapi inget, gak semua resep harus diikuti plek-plekan. Gak punya quinoa, ganti beras merah. Gak ada cuka apel, pakai jeruk nipis. Gak usah maksain beli bahan yang susah dicari dan mahal. Ingat, makanan sehat gak harus ribet dan mahal. Banyak kok bahan makanan lokal yang murah meriah dan bergizi tinggi. Oh iya, satu lagi. Hindari makanan, diet kemasan, dan bento box yang mahal. Mending masak sendiri, lebih hemat, dan lebih sehat. Lagian masak sendiri itu bisa jadi kegiatan yang menyenangkan loh. Zaman now, masih perlu nggak sih langganan TV kabel dengan seabrek channel yang nggak pernah ditonton? Mending berlangganan Netflix, Disney Plus, atau nonton YouTube aja udah lebih dari cukup. Mau nonton film, drama Korea, anime, sampai vlog makanan, semuanya ada. Apalagi sekarang banyak acara TV yang bisa ditonton ulang gratis di aplikasi atau situs resminya. Jadi nggak perlu takut ketinggalan acara favorit. Nah, kalau kamu merasa masih butuh TV kabel, coba deh nego paket termurahnya.
Jangan tergiur sama penawaran bundling yang ujung-ujungnya bikin tagihan membengkak. Ingat, semakin banyak channel, semakin besar godaan buat nonton TV seharian, dan semakin sedikit waktu produktifmu. Ini dia nih, barang yang harusnya udah punah di abad 20. Satu, lemari dan alat arsip dokumen kertas. Serius deh, sekarang udah zamannya serba digital. Kenapa masih ribet nyimpen kertas-kertas gak penting? Manfaatkan Google Drive atau Dropbox buat nyimpen dokumen penting. Scan, extract, nota, dan dokumen penting lainnya, terus buang deh aslinya. Gak perlu lagi tuh lemari file besi yang makan tempat dan bikin rumah kelihatan sumpek. Percaya deh, organisasi digital itu jauh lebih efisien, lebih hemat, dan lebih rapi. Nggak perlu lagi deh ribet nyari-nyari dokumen di stopki kertas yang udah menggunung. Siapa di sini yang suka tergoda sama iklan produk pembersih rumah dan tubuh yang mahal? Padahal banyak kok alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan. Sabun batang, misalnya, bisa jauh lebih murah dan bersih daripada sabun cair bermerek. Terus, banyak juga bahan rumahan kayak soda kue, cuka, dan lemon yang bisa dipakai buat bersih-bersih. Gak perlu deh beli cairan pembersih khusus yang harganya selangit. Oh iya, satu lagi, biasakan beli refill daripada terus-terusan beli botol baru. Selain lebih hemat, beli refill juga lebih ramah lingkungan. Yuk, mulai sekarang kita beralih ke gaya hidup yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Siapa bilang punya rumah estetik harus beli perabotan baru yang mahal? Coba deh cek Facebook Marketplace atau grup WhatsApp tetangga. Siapa tahu ada yang jual perabotan bekas berkualitas dengan harga miring. Gak harus matching satu warna juga kok. Justru gaya unik dan tabrak warna bisa bikin rumah kamu lebih estetik dan berkarakter. Ingat, barang bekas bukan berarti murahan, yang penting fungsinya masih bagus dan sesuai sama kebutuhan. Lagian, beli perabotan bekas juga bisa mengurangi limbah loh. Jadi selain hemat, kamu juga udah berkontribusi buat menjaga lingkungan. Ayo ngaku, siapa yang punya ruang tamu pamer yang cuma dipakai pas lebaran? Daripada jadi museum dan sarang laba-laba, mending sulap ruang tamu kamu jadi ruang yang lebih fungsional. Ubah jadi ruang kerja, ruang baca, atau ruang belajar anak. Gunakan setiap ruang di rumah sebaik mungkin. Ingat, tiap meter rumah itu bayar cicilan atau sewa loh. Sayang banget kan kalau cuma jadi pajangan. Lagian, ruang tamu yang multifungsi juga bisa bikin keluarga makin akrab. Bayangin deh, kamu bisa kerja sambil ngawasin anak-anak belajar atau baca buku sambil ngopi di ruang tamu yang nyaman. Ini nih, godaan terbesar di era digital gadget model terbaru. Gak perlu deh gengsi pakai HP atau laptop jadul. Gak perlu juga ganti HP tiap tahun. HP lama yang lemot bisa di-reset, dihapus cache-nya, atau dibawa ke tempat servis dulu. Sama dengan laptop, coba upgrade RAM atau ganti baterai dulu sebelum beli baru. Ingat, makin lama kamu pakai gadget yang sama, makin murah nilai penggunaannya. Cost per use. Daripada ngejar gadget terbaru yang harganya selangit, mending tabung uangmu buat beli sesuatu yang lebih berharga, seperti liburan atau investasi. Nah, itu tadi 9 barang yang sebenarnya buang-buang uang. Gimana? Pada ngerasa kena mental nggak nih? Tenang, gue juga. Dulu gue juga hobi banget beli barang-barang nggak penting. Tapi sekarang udah tobat kok. Hehehe. Kalau kamu sudah terlanjur beli barang-barang ini, jangan menyalahkan diri.
Fokus ke masa depan, belajar belanja dengan lebih sadar dan cerdas. Ingat, bukan berarti kamu nggak boleh beli barang, tapi belilah karena memang kamu butuh, bukan karena FOMO atau ikut-ikutan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sales Tua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.